mematuhi protokol kesehatan yang tersebut. Oleh karena itu, tadi saya dapat informasi dari sebuah informasi bahwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu adalah imam kita itu sebagai orang Islam. Kalau Menteri Agama, itulah menteri semua agama di Indonesia ini. Nah, menteri Islam ya, menteri Kristen ya, Katolik ya, Buddha ya, Hindu ya. Jadi mereka menteri agama itu adalah menteri semua agama, bukan menteri Islam saja kan. Jadi tidak bisa juga kita salahkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Tetapi yang kita patuhi adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang jelas fatwanya itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, itu yang imam kita itu yang kita ikuti. Jadi termasuk label halal, kalau ada perusahaan yang merubah label halalnya dengan label haru, dengan label yang baru itu jangan dibeli. Berapa umat Islam di Indonesia ini? Kalau merubah logo halalnya itu dengan logo dari MUI, dari Menteri Agama itu, jangan kita ikut beli, rugi itu perusahaan itu. Nah, yang kita beli logo halal dari MUI. Nah, itu baru pas kita sebagai seorang muslim yang sejati. Kita ikut imam kita kan. Nah, yang ketiga, mungkin kepada anak saya, kepada anak kita semua, kepada anak cucu kita, barangkali kita memang perlu meningkatkan keimanan kita ini. Tidak boleh digoyah-goyah. Allah itu hanya satu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan pernyataan semua agama sama. Kalau semua agama sama, tidak mungkin Allah mengeluarkan ayat Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa muhammad nabiyya wa rasulah. Itu jelas. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu, aku sudah reda dan aku sudah ikhlas, aku sempurnakan Islam menjadi agamamu. Nah, jadi tidak ada lagu-lagu lain. Walaupun ada orang mengatakan semua agama sama, biasa saja dia ngomong seperti itu. Tapi di hati kita tetap mengatakan Islam. Inna dina indallahi Islam. Nah, agama yang benar di sisi Allah itu, yang diterima oleh di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi kita tidak ingin mengikuti karena sekarang era akhir zaman, tanda-tanda kiamat sudah banyak, jadi fitnah sudah banyak, menyesatkan umat sudah banyak. Kita perlu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Itu pegangan terakhir kita. Jadi kita bersyukur punya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, bahwa Nabi Muhammad sudah menegaskan, aku telah meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Hadis. Dan itu janji Allah, bahwa siapapun yang akan menyesatkan Islam ini tidak akan pernah bisa. Ada aja muncul mujadid baru untuk meluruskan kembali. Nah, itu soal itu dengan cemas itu Allah menjamin. Nah, cuma persoalan kita, saya ingin ada cerita antara cecak dengan burung pipit waktu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dibakar dengan api yang besar. Jadi burung pipit itu membawa air untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim itu. Apa kata kita kepada burung pipit? Burung pipit, tidak mungkinlah air yang kamu bawa itu setetes untuk bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa jawaban burung pipit? Biarlah, saya yakin dan percaya memang tidak mungkin air yang saya bawa ini bisa memadamkan api. Tetapi saya punya pilihan, keberpihakan yang jelas. Saya berpihak kepada Nabi Ibrahim. Saya membantu Nabi Ibrahim supaya dia tidak terbakar. Tapi kita dia ikut menghembus napasnya supaya api itu semakin besar. Nah, sehingga apa katanya? Ini karena saya tidak mungkin untuk memadamkan api ini, maka biarlah saya besarkan api ini.
supaya Nabi Ibrahim kolap. Jadi itulah situasi kita sekarang ini. Sudah banyak orang yang menyesatkan kita ini. Apakah kita akan ikut atau tidak? Oleh karena itu kita harus berpihak kepada yang benar. Nabi Ibrahim itu benar, kita perlu membantunya, bulu pipitlah yang benar. Walaupun tidak mampu dia, tapi dia tetap menyatakan dirinya membela kebenaran. Nah, itulah situasi kita. Tidak apa-apa kita kalah, tapi pilihan kita jelas. Pilihan kita raditu billahi rabba. Jadi Allah ridha kepada kita. Nah, itulah mungkin sebagai penutup untuk sore hari ini. Semoga kita, anak kita semuanya, ada mungkin yang calon sarjana, ada yang sarjana. Saya tutup dengan definisi ilmu. Saya mendapat kajian apa itu ilmu. Ada yang bisa jawab? Anak-anak bapak atau yang sarjana ada anak? Apa itu ilmu? Kita kan udah belajar dari TK, SD, SMP, SMA, sekarang kan apa itu ilmu? Ilmu itu adalah menghilangkan kejahilan. Nah, itulah ilmu itu. Sebut ilmu apa saja. Orang belajar ilmu agama supaya orang tidak jahil. Supaya orang mengikut kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu definisi ilmu. Kalau ilmu kimia, bagaimana ilmu kimia itu tidak menyesatkan manusia? Ya, dia berguna. Nah, sekarang orang sudah banyak tidak paham dengan definisi ilmu itu. Sehingga ilmu itu begitu majunya, tapi gunanya untuk menghancurkan manusia. Itulah yang jahil itu. Selagi ilmu itu digunakan untuk menghancurkan manusia, menyesatkan manusia, dia tidak berfungsi sebagai ilmu sesuai dengan definisinya lagi. Yang kedua, khalifah. Mengapa Allah menciptakan Nabi Adam itu? Untuk sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Pengertian khalifah itu adalah pemimpin. Nah, pengertian pemimpin yang sebenarnya adalah bagaimana menjadikan penduduk dunia menjadi penduduk surga nanti setelah di akhirat. Itu tugas pemimpin. Jadi mau kepala keluarga, mau kepala daerah, mau kepala apa saja pimpinan itu tugasnya satu cuma bagaimana membuat rakyatnya menjadi penduduk surga nanti di akhirat nanti. Kan berat itu. Tapi tak baik itu. Menjadikan penduduk dunia itu menjadi penduduk surga nanti di akhirat kan berat itu. Dengan segala upayanya, dengan segala caranya, dengan segala tanda tangannya. Kalau sempat tanda tangan itu menjadikan manusia di penduduk neraka, tanggunglah dosanya. Karena pemimpin itu tugasnya adalah menjadikan penduduk dunia itu menjadi penduduk surga nanti di akhirat. Siapa saja pemimpinnya? Sebutlah. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Setiap diri kita itu ada pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kepala keluarga kita pemimpin juga. Pemimpin diri kita sendiri, pemimpin keluarga kita, pemimpin kaum kita, pemimpin negeri kita. Semuanya harus berfungsi untuk membawa penduduk dunia ini menjadi penduduk surga nanti di akhirat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan kita dilindungi dari segala bentuk wabah, dari segala bentuk penyakit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Mohon maaf karena kita akan menunaikan ibadah puasa atas nama pribadi dan semuanya saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.